sahabat dan sejawat advokat. Kalau mau melaporkan Tenovi, laporkan saja, jangan menyampaikan ancaman dalam ruang publik. Kalau memang posisinya rekan telah menentukan pendirian atas nama moral berada di kubunya Agus. Orang ikhlas ya udahlah. Kenapa duitnya dia dialihkan ke yang lain? Kalau menurut saya kan gak aneh juga gitu. Karena kan kontribusi awalnya kan untuk aku. Niat awalnya aja dulu dah. Awal itunya dulu gitu. Misalkan juga mohon maaf ya seperti tadi mau dipakai buat haram kata apa, udah itu urusan dia, tanggung jawabnya sama Tuhan. Yang penting kita niat awal kita bantu dia, udah gitu. Insya Allah pahala kita sudah tercapai. Ya, saya tidak ada pilihan lain kalau memang diinstruksikan oleh klien saya sebagai tuan dalam hal ini. Apapun perintahnya kami harus melakukan. Pengancaman mempidanakan klien kami, Tenovi. Ya, saya akan melakukan tindakan. Saya akan melakukan tindakan, melaporkan secara pidana, 4 pasal berlapis. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, kita lanjut lagi dalam pembahasannya kasusnya si Sugus guys. Dan kali ini ada berita apa ya dalam kasusnya si Sugus? Yuk langsung kita simak. Tapi sebelumnya bantu subscribe Uki Kelvin bagi kalian yang belum subscribe ya. Dan kita lihat bareng-bareng beritanya seperti apa sih. Oh, ada si Sugus ini, Gus. Sahabat dan sejawat advokat. Kalau mau melaporkan Tenovi, laporkan saja, jangan menyampaikan ancaman dalam ruang publik. Kalau memang posisinya rekan telah menentukan pendirian atas nama moral berada di kubunya Agus. Tetapi perlu diingat sebagai sejawat bahwa tindakan yang coba menyerang mantan klien itu tentunya melanggar etika profesi yang kita sama-sama menjunjung tinggi di dalam dunia advokat. Saya tidak perlulah menjelaskan pasal mana yang berpotensi bisa disematkan kepada sejawat saya, tetapi sama-sama kita tahu bahwa ketika kita terikat dalam klien kita, prinsipal kita sebelumnya, lalu pindah ke lawan, itu dianggap konflik of interest dan berdampak terhadap pelanggaran kode etik. Begitu. Tuh, dengar tuh. Oh, jual dress. Nev Gimana ya? perdana Novi setelah umroh, ada yang berbeda dari raut wajahnya, katanya seperti itu guys. Iya, jual dress. Iya, gimana gitu ya? Ada 2 macam. iPhone 15-nya 11 juta, masih 11 juta emang. Dulu kakak kasih sama papa ya. Tadi dia ketemu. Ya udah, nggak apa. Guys, bantu tap layar ya, bantu tap layar, terus bantu share ke teman-teman kalian. Ya berhijab ini lebih cantik loh, Novi ya. Tinggal dikurusin dikit aja. Kita lanjut lagi. Oh, jadi sekarang lagi rame. Si Nyonya Yayasan itu udah dibully-bully. Iya. Netizen udah pada tahu akhirnya. Nah, tuh makanya jangan cepat kali kalian menyimpulkan dari mukanya yang menyedihkan, ngomongnya yang baiknya peri apa? Pri Ya udah. Smart lah dalam memilih idola, oke? Ngok. Nah, ini ada tulisan Agus Salim terancam diusir usai gagal dapat donasi 1,3 miliar. Kini sambat bayar listrik mahal, katanya gitu guys. Nah kita lanjut lagi di video selanjutnya. Nah Agus, ini ada tulisan nih, bentar ya. Agus Salim sering bilang Allah. Biasanya tidak semuanya orang yang suka bawa-bawa nama Allah untuk menutupi kebohongannya gitu guys. Nah kita lihat komentar dari orang ini ya, bapak ini.
dalam beberapa video itu selalu nyebut-nyebut demi Allah ya, selalu bawa nama Allah ya. Padahal kita sebagai umat beragama, apapun agamanya itu sangat menjunjung tinggi nama Allah, benar nggak? Nama atasan kita, nama Tuhan kita sangat menjunjung tinggi. Tapi si Agus ini dengan mudahnya menyebut nama Allah ya. Ya saya kasih tahu ya, memang tidak semuanya, tapi biasanya orang yang menyebut nama Allah apalagi bersumpah itu biasanya rata-rata untuk menutupi kebohongannya loh, bukan dalam keadaan yang sebenarnya. Karena orang yang benar, yang jujur itu biasanya tidak pernah menyebutkan nama Allah ya. Dengan gestur tubuhnya aja dan cara dia ngomong, cara dia melihat, kita bisa tahu kan orang itu jujur atau enggaknya. Tidak usah ditutupi dengan nama Allah ya. Nah, saya kenapa Agus ini saya bilang ini Agus sudah nggak benar ya secara moral juga, karena ya itu sering menyebutkan nama Allah juga ya. Udah dia menzolimi, terus apalagi wawanya selalu merasa diri paling bener gitu ya, selalu ngomongnya itu kan uang Agus tuh apa. Agus itu kerja loh sebelumnya, setelah kerja tuh dia nggak ada penghasilan, kan tahu dong uang itu dari masyarakat ya. Sekarang masuk ke Agus, benar jadi uangnya Agus, tapi seharusnya di Wawa kan tahu diri itu uangnya Agus tuh untuk berobat. Benar. Kalau sekarang dia pakai, dan seandainya misalkan donasinya itu segitu-gitunya dipakai semua sama si Wawa, terus si Agus berobat di mana? Menaruh jaminan sertifikat rumahnya? Emangnya rumah sakit bisa dipakai bayarnya dari jaminan sertifikat rumah? Enggak ya. Jangan suka sebut nama Allah deh ya. Udah di dunia kena azabnya, kena azab itu ya. Dihujat juga sama netizen, dibully juga sama netizen. Sekarang di akhirat mau masuk neraka apa? Ya. Tuh, kita ini ya semua, saya aja nih ya, saya seorang Kristen ya. Saya aja sangat menghargai nama Allah loh. Ya, saya tidak pernah membeda-bedakan atau membanding-bandingkan antara Allah dengan Tuhannya saya, tidak gitu. Saya sangat menghargai umat Muslim ya. Tapi kenapa Agus sebagai umat Muslim itu seolah menggunakan nama Allah itu menutupi kebohongannya sendiri ya. Kelihatan loh Gus mana yang benar sama yang enggak ya. Tidak boleh menyebut nama Allah dengan sembarangan itu. Kalau di aturan saya itu, di kepercayaan saya ada loh salah satu hukumnya itu hormati Allahmu dan Tuhanmu ya, istilahnya seperti itu ya. Dengan artian kita jangan sembarangan mengucapkan Allah, apalagi bersumpah demi nama Allah. Benar, setuju. Saya yakin di agama Muslim pun ada ketentuan bahwa kita harus menghargai nama Allah ya. Bahkan ada juga kan orang-orang yang di luar negeri sana kalau nggak salah tuh membuat sendal tapi ada lafaz Allahnya, itu kan dicaci maki di luar negeri. Nah ini si Agus lebih parah dari itu. Saya bilang kalau bawa nama Allah untuk menutupi kebohongannya loh ya. Nah si Wawa juga jangan selalu merasa benar terus nutupi nama Allah. Aduh ini Wawa tuh benar-benar. Dan saya lihat ada satu yang si Wawa benar-benar di mana si Agus lagi di sidang, lalu si Wawa tuh meluk si Agus. Wah ya, saya kira ya perempuan manapun juga suaminya kalaupun dipeluk sama tantenya, apalagi tante yang nggak ada hubungan darah nih, hanya terkait tantenya sendiri lah, terus meluk suaminya yang nggak ada hubungan darah sebelumnya, itu udah nggak bener loh ya. Jadi hati-hati ya. Bentar Mas, bentar ya Pak. Masalahnya si Sugus ini kan, maaf ya Bu Tita, kalau Bu Tita itu ya mungkin Wawa merasa ya sama perempuan, jadi kalau memeluk pun ya biasa aja kayak sama-sama perempuan, mungkin seperti itu gitu tanggapan dari si Wawa mungkin Pak. Jadi mungkin si Wawa merasa ya kita kan sesama perempuan sama si Sugus, jadi main peluk-pelukan juga ya seperti wajar lah gitu mungkin. Nah kita lanjut lagi guys ya. Kamu nyebutin nama Allah, mungkin sekarang kamu masih baik-baik aja, tapi lihat nanti. Nah, contohnya lagi kayak sekarang nih, orang yang bela kamu nih seperti Alvin Lim, dia aja mau ninggalin kamu loh. Terus si Erdilo ngerasa ditumbalin loh gara-gara kamu loh. Ya, udah mulai banyak orang yang sadar, bahkan pengacara kamu sendiri sadar. Bahkan si Farhad Abbas pun sekarang tidak terlalu berani bercuap-cuap. Mungkin dia juga sendirinya, saya yakin Farhad Abbas juga dalam hatinya, dalam pikiran itu menyadari kesalahannya. Ya, hati-hati Agus ya, kalau keadaan kamu bisa lebih rusak dari sebelumnya, saya kasih tahu. Saya tidak menyumpahi kamu, tetapi kamu sendiri yang mengkutuk diri kamu sendiri dengan seringkali membawa nama-nama Allah. Ya, hati-hati, saya bilang hati-hati sekali. Ya, buat netizen semuanya jangan mencontoh kelakuan Agus yang seperti itu sangat tidak baik. Ya, bisa menyebabkan malapetaka datang dalam kehidupannya. Ya, jadi kalau bohong aja, nggak usah bawa nama Tuhan. Nama Allah, bersumpah demi atas nama Allah. Ya.
Tuh dengar tuh Gus, lu dikasih tamparan keras nih sama bapak ini ya. Malu-maluin aja lu menyebut nama Allah tapi tetap aja berbohong gitu ya. Menurut kalian gimana nih tentang tanggapan bapak ini? Aku setuju banget sih dengan bapak ini ya. Tulis di kolom komentar buat kalian yang pengen komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian yang selalu nonton video aku. See you guys.